Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Kami doakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kami tidak akan menyampaikan materi ya, tetapi menjawab beberapa pertanyaan yang sudah teman-teman semua tuliskan di kolom komentar. Dan mungkin tidak semua pertanyaan kami jawab karena keterbatasan waktu ya. Jadi di sini sudah kami rangkum beberapa pertanyaan yang sudah ada, dan semoga pertanyaan-pertanyaan ini mewakili dari jawaban-jawaban teman-teman yang belum saya bacakan di sini. Langsung saja, pertanyaan pertama yaitu dari Ali Ja'far. Minta sarannya Ustadz biar bisa cepat lancar ngomong bahasa Arab. Ini sebenarnya suatu momok tersendiri ya bagi teman-teman yang sedang belajar bahasa Arab. Terkadang kebanyakan dari kita mahir dalam hal kaidah tetapi tidak mahir dalam hal praktek atau keterampilan. Jadi ada ilmu Arabiyah, ada ilmu maharatul Arabiyah, ada ilmu tentang bahasa Arab itu sendiri, yaitu seperti nahwu, shorof, balaghah dan seterusnya. Itu hanya sebatas ilmu tetapi bukan maharah. Tapi kalau maharatul Arabiyah atau keterampilan bahasa Arab itu yang sebenarnya kita utamakan ya. Sebenarnya bukan hanya kita yang belajar di Timur Tengah saja yang lancar bahasa Arab, kita pun bisa. Bagaimana caranya? Cara yang paling cepat dalam kita mempelajari dan melafalkan bahasa Arab, berbicara bahasa Arab ketika di lingkungan kita tidak ada yang satupun ngomong bahasa Arab, ya kita ngomong di depan kaca, di depan cermin. Kalau toh misalnya ada teman, syukur-syukur ada sahabat kita ya, ada teman kita yang mau diajak berbicara bahasa Arab. Sekalipun ini jumlah kosakata yang kita miliki tidak menjadi permasalahan. Misalnya kita hanya sebatas menguasai kosakata sebanyak 100 sampai 200. Kalau seandainya kita mau mempraktikkan, terutama bisa mengetahui kaidah dasar dalam misalnya kaidah dhamir, kaidah tasrif lughawi dan seterusnya, insya Allah kita bisa pelan-pelan berbicara bahasa Arab. Sekali lagi, kalau kita pengen lancar berbahasa Arab, ada orang atau ada seseorang yang mau kita ajak bicara. Kalau tidak ada, kita bicara di depan cermin. Biasanya kalau sepengalaman kami dalam latihan berbicara bahasa Arab itu sekitar 2-3 bulan. Biasanya sama teman-teman sendiri ya, teman sekamar ketika di pesantren. Kalau tidak ada teman yang mau diajak bicara ya kita bicara sendiri. Jadi sebisa mungkin kita usahakan diri kita tidak sebatas menguasai kaidah bahasa Arab, tapi menguasai juga keterampilan berbicara bahasa Arab. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari Rizal Alan. Request materi bacaan Quran Ustadz, saya masih fakir ilmu Arab. Request bacaan Al-Quran insyaallah ya. Seperti di video-video paling awal, jadi sebenarnya konten ini kita ingin peruntukan tidak sekedar belajar bahasa Arab ya, tetapi juga konten-konten seputar ilmu keislaman, terutama ilmu Al-Quran, dan tanpa terkecuali tentang bacaan Al-Quran, misalnya ilmu tajwid, ilmu makharijul huruf dan sebagainya. Insyaallah ya, insyaallah nanti di lain waktu kita akan buat tilawah Quran atau buat kaidah-kaidah seputar bacaan Al-Quran. Kemudian dari Ahmad Ruslan, bahas kitab Abayatat, ABY Arabiyah Baina Yadak ya. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu kitab ABY itu kitab Arabiyah Baina Yadak ya. Jadi ini salah satu kitab otoritatif yang biasa dipelajari oleh para santri di pesantren ataupun di non pesantren. Biasanya di lembaga-lembaga kursus bahasa Arab kebanyakan pakai kitab ABY Arabiyah Baina Yadak. Dan sebagai informasi bagi teman-teman yang pengen belajar bahasa Arab menggunakan kitab ABY ya, kitab ABY ini terdiri dari 4 jilid ya, dimana dari setiap jilid ada dua bagian, ada dua kitab. Jadi jilid 1 ada 2 kitab, jilid 2 ada 2 kitab, dan seterusnya sampai jilid 4. Jadi jilid 1 AB, jilid 2 AB, sampai jilid 4 A dan B. Biasanya ini sangat cocok bagi kita yang masih awal-awal belajar bahasa Arab. Tapi sekali lagi, karena kitab AB ini disusun oleh tim dari Lajnah bahasa Arab di Timur Tengah, di Arab Saudi, jadi
semuanya tidak ada satupun yang berbahasa Indonesia. Kalau mungkin kita masih sangat pemula, apalagi mohon maaf kita belum menguasai huruf hijaiyah, alangkah baiknya kita terlebih dahulu belajar bahasa Arab yang masih sangat dasar yang ditulis oleh orang Indonesia. Tapi kalau mungkin dari asatid kita mau membimbing dengan telaten, insya Allah bisa ya. Insya Allah nanti kita kapan-kapan akan bahas kitab ABY. Mungkin karena kitab ABY sangat banyak, sangat tebal ya, juz 1 sampai juz 4 itu halamannya sangat banyak. Jadi kurang lebih sekitar hampir 300 halaman ya. Kalau kita bahas semua kan insya Allah kayaknya nggak ada habis-habisnya. Insya Allah nanti akan kita bahas mungkin hanya seputar kiroahnya atau muhadasanya, muhawarahnya atau percakapannya ya. Kemudian dari Abu Ayub, request bahasa Arab Amiyah dong. Bahasa Arab Amiyah ini juga sebagai informasi teman-teman, bahasa Arab Amiyah itu kebalikan dari bahasa Rosmiyah ya. Jadi kalau bahasa Rosmiyah itu bahasa yang biasa kita baca di kitab-kitab, di media massa, di koran, di televisi, yang biasa kita dengar di TV-TV Arab. Itu semuanya menggunakan bahasa Rosmiyah, bahasa resmi. Adapun bahasa Amiyah itu bahasa pasaran ya kasarannya. Bahasa pasaran itu hanya digunakan dalam percakapan. Ini request. Terus terang, kalau saya pribadi tidak begitu banyak menguasai bahasa Amiyah. Kalau mungkin teman-teman ingin belajar bahasa Amiyah, nanti bisa belajar di channel sebelah ya. Insya Allah ada beberapa dari teman-teman kita yang membuat konten bahasa Arab, dan salah satu materinya tentang bahasa Arab Amiyah. Tapi bahasa Arab Amiyah ini, kata teman-teman kami yang studi di Timur Tengah, itu lebih gampang dipelajari. Bahkan kalau seandainya kita memulai belajar bahasa dengan bahasa Arab Rosmiyah, dengan bahasa Arab yang pada umumnya kita pelajari, insya Allah kalau kita belajar bahasa Arab Amiyah lebih mudah. Tapi sebaliknya, kalau kita belajar bahasa Arab Amiyah dulu, kemudian kita beranjak ke bahasa Arab Rosmiyah, ini biasanya kesusahan. Ini biasanya yang dialami oleh para TKI, TKW ya. Biasanya mereka hanya sebatas belajar bahasa Arab Amiyah, hanya sebatas komunikasi kepada orang-orang yang ada di sekeliling mereka di Timur Tengah. Tetapi ketika dihadapkan dengan kitab, dengan kaidah, mereka cukup kesusahan. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ilham Sobir, biar sampai lancar bahasa Arab kira-kira berapa lama, Tat? Biar sampai lancar bahasa Arab ini, lancar apa dulu? Mungkin kalau lancar ngomong bahasa Arab ini nggak lama. Kalau kita benar-benar fokus, 2-3 bulan ini bisa. Bahkan di sebagian pesantren, kalau dulu pengalaman kami ya, ketika belajar di pesantren ini ada target dari muassis ma'had, kita harus para santri harus lancar berbahasa Arab dalam waktu semaksimal 6 bulan. Sebelum qadarullah, sebelum 6 bulan kita sudah sebagian besar dari kita sudah lancar berbahasa Arab. Karena memang secara sederhana belajar bahasa Arab, kemahiran belajar maharah bahasa Arab atau belajar keterampilan bahasa Arab ini sebenarnya lebih sangat mudah ketimbang kita belajar kaidah bahasa Arab dari mulai nahwu, shorof, balaghah, dan seterusnya. Ini lebih susah karena kita dihadapkan dengan kaidah, dengan teori, berbeda dengan prakteknya. Karena maharah itu sifatnya praktek. Jadi kalau kita melihat, kalau kita mendengar, kalau kita mengucapkan bahasa Arab apa yang semampu kita, insya Allah lebih mudah kita praktekkan, lebih mudah ilmu tersebut lebih mudah masuk ketimbang kita sebatas membaca, menghafal, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, agar cepat bisa kira-kira berapa lama kita lancar berbahasa Arab, kita melihat dulu. Kalau ingin lancar maharatul kalam atau keterampilan berbicara, ini sebenarnya nggak lama, 3-2 bulan atau maksimal 6 bulan, selama ada orang yang mau diajak bicara, atau kalau tidak ada, kita berbicara di depan cermin ya. Tapi sekali lagi itu juga harus ada kaidahnya, bagaimana cara menyusun, bagaimana cara merubah fiil domir dari fiil madhi, dari huwa kepada antum, atau dari anta menjadi anti, dan seterusnya. Kita harus mengetahui secara dasar dulu ya. Berbeda dengan
berbeda dengan kaidah yang pada umumnya nahwu, shoroh. Kebanyakan di pesantren-pesantren salaf, pesantren-pesantren yang memang orientasi mereka menguasai ilmu nahwu, menguasai ilmu shoroh, biasanya kebanyakan dari mereka agak kesulitan berbicara bahasa Arab karena memang orientasinya mereka hanya menguasai bacaan kitab, bukan menguasai maharatul kalam. Kemudian pertanyaan dari Anwar Raihan, boleh dong Tat minta riwayat studi antum, pengen bisa bahasa Arab kayak antum. Ini sebenarnya nggak ingin saya sampaikan. Riwayat studi antum, ini saya sebenarnya low profile ya, mohon maaf teman-teman. Saya belajar pesantren pertama kali menginjakan pesantren di pondok pesantren Darul Albab di Tegal, masih di kota sendiri ya. Kemudian lulus SMP, kemudian kita belajar studi lanjut di Darul Lughah wa Da'wah, di pesantren Darul Lughah wa Da'wah, atau biasa dikenal dengan Dalwa. Kalau teman-teman search Ponpes Dalwa nanti langsung muncul. Di situ memang para santri diwajibkan untuk berbicara bahasa Arab. Bahkan dulu zaman saya itu para santri disumpah untuk benar-benar ngomong pakai bahasa Arab. Jadi nggak sekedar kaidah. Kemudian lulus dari SMA, kami belajar di Jogja di UIN Sunan Kalijaga, baik itu pasca baik itu S1 maupun S2 ya. Jadi itu saja sebenarnya. Nanti kalau mau sharing silakan, nanti bisa via email. Lebih baik mana Ustadz? Ini dari pertanyaan dari Ilham Sobir. Lebih baik mana Ustadz, belajar kaidah dulu atau kosakata dulu? Ini mungkin yang dimaksud belajar kaidah atau belajar maharatul kalam ya. Karena belajar kosakata itu relatif cenderung kepada belajar keterampilan berbicara. Adapun belajar kaidah relatif cenderung pada teori. Sekali lagi, kalau kita belajar bahasa Arab, kita harus melihat orientasi kita dulu untuk apa. Kalau kita belajar bahasa Arab, orientasi kita untuk bercengkerama, untuk komunikasi dengan orang native speaker, itu yang lebih utama adalah maharatul kalam, keterampilan berbicara. Misalnya kita ditugaskan belajar di Timur Tengah, di luar negeri, yang notabene halayak umum berbicara dengan bahasa Arab. Itu lebih utama belajar menguasai kosakata yang sangat banyak ya, menguasai banyak kosakata maksudnya. Adapun kalau kita sebatas santri, terutama santri-santri pondok pesantren salaf, ini sebenarnya untuk kemungkinan untuk belajar maharatul kalam kurang begitu dianjurkan. Mungkin hanya sebatas penguasaan saja. Tapi yang lebih utama adalah menguasai kaidah-kaidah seputar nahwu, shoroh, dan ilmu-ilmu alat yang lain. Jadi sekali lagi, lebih baik mana? Semuanya baik. Belajar kaidah itu baik, belajar menguasai banyak kosakata itu baik. Yang penting kita harus mengetahui tujuan kita belajar bahasa Arab untuk apa. Kemudian pertanyaan dari Rai Hasan, bahas kitab Ustadz kayaknya menarik. Ini juga sama ya. Kalau tadi yang ditanyakan oleh siapa ini? Yang ditekan oleh Ahmad Ruslan, bahas kitab Abi. Ini sudah kami jawab ya. Ini ditanyakan juga oleh Rai Hasan, bahas kitab Ustadz kayaknya menarik. Insya Allah ya, nanti akan kita bahas beberapa kitab yang dasar terutama bagi teman-teman yang masih sangat pemula ya. Jadi tidak melulu kita belajar kaidah yang random, tetapi kita sampaikan secara gradual, secara urut, insya Allah. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi teman-teman bagi pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab karena cukup banyak ya. Jadi kita rangkum pertanyaan-pertanyaan yang bisa mewakili dari semua para penanya. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Syukran ala husni timamikum, tumtum fi ri'ayatillah, ma'assalama, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.